Ya, halo, perkenalkan, nama saya Henry Simon Masih. Ya, jadi kali ini saya akan membuat sebuah video tentang di-billing di Postgre ya. Jadi ini saya akan mencontohkan bagaimana kita bisa link antar server di Postgre dan kita bisa join tabel-tabel tersebut. Oke, berikut saya contohkan. Jadi saya sudah ada dua buah Linux server, sudah saya install Linux server CentOS dan juga sudah ada Postgre-nya. Jadi ini yang pertama IP-nya ada 51 dan kedua adalah IP-nya 52. Oke, saya coba saja login ya. Saya juga sudah bikin user, namanya itu adalah T1. Jadi ini dia akan login ke 51 dan usernya adalah T1. Database name-nya adalah Simon1. Oke. Dan saya juga akan login ke database 2. Jadi ini di IP-nya beda dan ini database name-nya dan ini username-nya. Oke, di sini saya bisa listing tabelnya apa saja. Jadi ada dua table, customer dan gender. Ada satu table di masing-masing server, ada customer, ada gender. Ini kita coba select tabelnya isinya apa. Lalu di sini ada gender. Oke, jadi di table di database pertama ya, di mesin pertama itu ada tabel customer, dimana ini datanya ada nama dan gender. Cuma ini gendernya cuma kodenya saja. Sementara lookup master tablenya misalnya ada di mesin yang kedua. Ini lookup value-nya. Bagaimana kita mau menjoin dua buah table ini? Nah, ini kita bikin di billing. Saya bikin tutorial sederhana. Jadi pertama kita harus create di billing instance. Ini sinteksnya. Ini Anda harus install dulu lib komponen kalau nggak salah di Postgre. Kalau tidak diinstall itu dia tidak ada extensionnya. Cukup di mesin pertama saja Anda setup. Jadi di mesin source data tidak perlu. Di sini Anda install di billing. Di billing sudah tercreate. Lalu Anda create di billing connect-nya. Di sini Anda sebut namanya apa. Ini saya beri nama di BL Simon 2. Lalu hostnya kemana, portnya berapa, dan DB name dan username dan password untuk connect ke mesin tersebut. Saya create, oke, sudah tercreate di billing connect-nya yang bernama di BL Simon 2. Kita bisa langsung tes connection. Jadi ini sini saya bisa langsung connect ke DBL Simon 2, lalu saya select gender dan return value-nya. Kita bisa lihat. Nah, ini sudah kita dapatkan. Jadi kita bisa connect ke mesin kedua dan kita bisa get dia punya data, yaitu gendernya itu. Nah, setelah kita dapatkan, kita bisa langsung mulai join. Jadi ini kalau Anda lihat di pertama ini kan dia ada nama gender dan di sini kita mau dapatkan gender text-nya. Nah, di sini saya sudah ada untuk joinnya. Jadi saya ambil dari T1 itu nama customernya dan dari table 2 saya ambil gender text-nya yaitu nama. Ini sumber T1 dari table customer dan saya inner join dengan di billing, dimana saya select gendernya, ini return value-nya, dan joinnya itu by apa, yaitu table 1 gender dengan table 2 ID yaitu gender code-nya. Coba kita lihat ya, sudah keluar nama customernya dan gendernya. Ini juga kita bisa ganti. Saya ini sebagai gender name ya. Dan ini sebagai customer name. Kita lihat. Oke, ini jadi customer name dan ini jadi gender name. Oke, mungkin sekilas info singkat saya mengenai di billing. Jadi dengan beberapa sintek ini kita bisa create di billing ke Postgre database yang berbeda server. Tentu ini memudahkan kalau kita perlu join dari berbagai macam server Postgre yang berbeda. Dimana kita butuh untuk pembuatan report ya. Untuk versi singkatnya ya kita bisa memakai view seperti ini. Nanti ini kita bisa bikin create view misalnya. Create view as apa misalnya. Create view apa test misalnya ya. Nah ini kita bisa bikin. Jadi untuk pembuatan report-report yang simple atau kita butuh buat testing, kita bisa tinggal
create view dari berbagai macam source. Nanti report kita tinggal pointing ke view ini, sehingga kalau misalnya ada perubahan logic, misalnya datanya bukan dari sini, dari database yang berbeda, kita cukup mengubah view-nya saja. Kita tinggal alter view. Sesimpel itu, report langsung get dari formula yang baru. Dan juga kalau memakai extension ini, kita tidak perlu mengutak-atik server yang source data ya. Kita cukup mengutak-atik dari server kita saja, yaitu server yang di pointing oleh report nantinya. Oke, thank you. Semoga informasi ini berguna. Sampai ketemu lagi.